Assalamualaikum teman-teman. Saya Putri Oktavia dan rekan saya Erni Safitri. Kami dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singingi. Di sini kami akan menjelaskan tentang kewajiban belajar dalam mata kuliah tafsir ayat dan hadis pendidikan dengan dosen pengampu Helbi Akbar SPDI MA. Kewajiban belajar. Belajar atau menuntut ilmu merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Seperti yang sering kita dengar, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Artinya, dari kita masih dalam buayan ibu pun, kita sudah diwajibkan atau diharuskan untuk menuntut ilmu sampai kita wafat sekalipun. Tanpa ilmu, manusia tidak bisa melakukan segala hal dari kehidupan yang Allah berikan ini. Untuk mencari nafkah perlu ilmu, ibadah perlu ilmu, bahkan sampai makan dan minum pun perlu ilmu, bukan? Contohnya bagaimana adab-adabnya, bagaimana niatnya, tata cara yang baik itu seperti apa, dan lain sebagainya. Dengan demikian, belajar menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa ditolak keberadaannya, apalagi berkaitan dengan kewajiban seseorang sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika suatu hamba tidak mengetahui atau tidak mempelajari atau belajar bagaimana bisa suatu hamba tersebut mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat jika ia tidak tahu apa tugasnya seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Hakikat belajar. Belajar itu sendiri adalah proses pencarian dan perolehan ilmu di mana ia mendatangkan pengaruh atau perubahan kepada yang mempelajarinya tersebut. Menurut surat Al-An'am ayat 105 yang menggambarkan bahwa untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal itu mesti diulang-ulang, atau seperti pepatah yang sering kita dengar, kita bisa karena terbiasa. Artinya, perlu pembiasaan dari pengulang-ulangan yang kita lakukan dalam suatu proses belajar sehingga didapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita maksimalkan atau kita usahakan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maksud dari ayat di atas adalah 1. Bacalah wahai Rasul apa yang diwahyukan Allah kepadamu, dimulai dengan membaca nama Rabbmu yang telah menciptakan seluruh makhluk. 2. Yang telah menciptakan manusia dari sepotong darah padat setelah sebelumnya berupa air mani atau sperma. 3. Bacalah wahai Rasul apa yang diwahyukan Allah kepadamu, dan Rabbmu itu maha mulia, tidak ada kemuliaan yang mendekati kemuliaannya. Dia telah berbuat banyak derma dan kebaikan. 4. Yang telah mengajarkan manusia dan cara menulis dengan pena. 5. Yang mengajari makhluknya menulis dengan pena, mengajari manusia apa yang belum diketahuinya, dan memindahkannya dari kegelapan, kebodohan menuju cahaya ilmu. Quran Surat Muhammad ayat ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Munasabah ayat. Wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca. Ini artinya Al-Quran menyuruh manusia untuk belajar, karena membaca adalah salah satu metode dalam pembelajaran, juga sebagai pintu utama mengantarkan kepada pemahaman. Pembelajaran hendaknya diawali dengan menyebut nama Allah atau membaca basmalah.
sebagaimana Rasulullah menyatakan bahwa perkara yang baik tidak akan mendatangkan berkah jika tidak diawali dengan basmalah. Pembelajaran harus menjadi stimulat yang melahirkan kekaguman kepada Tuhan yang Maha Mulia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, kemudian diberikan juga potensi kecerdasan untuk mempelajari segala bentuk ciptaannya. Menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, adalah sebagian dari jihad. Oleh karena itu, Allah menyebut orang yang keluar untuk menuntut ilmu sebagai mujahid fisabilillah yang sama kedudukannya dengan orang yang mengangkat senjata di medan perang, membela dan memperjuangkan agama Islam. Seseorang yang tidak mau menggunakan potensi kecerdasannya untuk belajar serta mempelajari ayat-ayat Allah atau ayat kauliyah dan kauniyah dinyatakan oleh Al-Quran hadis-hadis tentang kewajiban belajar. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, tuntutlah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang lain. Tuntutlah ilmu kewarisan dan ajarkanlah kepada orang lain. Saya ini akan mati, ilmu akan berkurang, dan cobaan akan semakin banyak. Sehingga terjadi perbedaan pendapat antara dua orang tentang suatu kewajiban. Mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikannya. An-Naisaburi. Husain bin Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. An-Naisaburi. Mahmud bin Ghailan menyampaikan kepada kami dari Abu Samah, dari Al-Amasi, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Adapun Nasr bin Ali menyampaikan kepada kami dari Khalid bin Yazid Al-Attaki, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi bin Anas, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang pergi mencari ilmu, dia berada dalam jihad di jalan Allah sampai dia pulang. Abu Isa berkata, hadis ini hasan gharib, sebagai perawinya meriwayatkan dengan tidak memarfukannya. Sekian penjelasan dari kami. Syukran jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum.